Hafidh. Alhamdulillah, hari Kamis pekan yang keempat malam Jumat kita bisa berwajah. Setelah bulan lalu saya izin karena malam Jumat kemarin saya ada di Semarang, Jawa Tengah. Baik, mari kita mulai pengajian kita dengan membaca surat Al-Fatihah untuk orang tua kita semua, para pendiri masjid ini juga. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah. Ya kenapa Tuhan? Kita lanjutkan kitab Bulughul Maram. Kitab hadis pada bulan sebelumnya atau talim sebelumnya kita sudah selesai membahas tentang ada dua bangkai ya yang diarahkan. Terus kemudian apabila minuman kalian kemasukan lalat, terus bagian binatang yang terpotong, misalnya buntutnya dipotong, terus buntutnya disop buntut, tapi binatangnya tidak disembelih, cuma ngambil buntutnya doang. Kayak gitu ya, pas itu kan benar ya. Nah itu bangkai, tidak halal. Sekarang lanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Babul aniyati. Ayati babun fil aniyati. Bab ini menerangkan tentang aniyah. Aniyah itu wadah, piring, gelas, nampan, tempayan, itu namanya aniyah. Tempat-tempat buat makan atau buat minum, nyimpan apa. An Hudzaifah bin al-Yamani, dari Hudzaifah ibn al-Yamani, nama aslinya Abu Abdullah Hudzaifah bin al-Yamani. Beliau meriwayatkan 100 hadis. 100 tidak terlalu banyak. Cuma istimewanya Hudzaifah ini, beliau itu sama dengan Ibnu Mas'ud, yaitu sahibu sirri Rasulillah, teman curhat kalau bahasa kita, teman curhatnya Nabi, teman ngobrolnya Nabi. Namanya Hudzaifah. Yang pertama kali peperangan dilakukan olehnya yaitu perang Uhud. Perang Uhud itu perang yang awal beliau lakukan bersama Rasulullah. Qala berkata Hudzaifah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tashrabu, jangan kalian minum, kata Nabi, bi aniyati dza'abi wal fiddati, di tempat, di wajan, di gelas yang terbuat dari emas atau terbuat dari perak. Tidak boleh emas, perak, jangan digunakan buat minum. Wala ta'kulu fi si'afihima, dan jangan juga kita makan di piring, di nampan dari emas dan perak. Fa inna, karena aniyah tersebut yang terbuat dari emas dan perak, lahum fid dunya, itu milik mereka. Milik mereka artinya orang-orang kafir, Yahudi, Nasrani. Walakum, dan milik kita, milik kamu, kata Nabi. Kamu yang dimaksudnya kita orang Islam.
fil akhirati, nanti di akhirat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Hadis tersebut merupakan larangan umat Islam, dilarang makan ataupun minum di gelas, di piring, di nampan yang terbuat dari emas. Tapi kalau cincin, pakai cincin, ikatannya itu terbuat dari perak, itu boleh, boleh. Karena banyak hadis Nabi yang menerangkan tentang itu. Rasulullah sendiri punya cincin dipakai di kelingking beliau. Ya, pakai cincin itu di kelingking. Kalau orang Indonesia rata-rata di jari manis, ya enggak apa-apa. Ada sebagian ulama nanti ditemukan di I'anatul Talibin atau di kitab fikih yang lain, asal jangan ditelunjuk. Ditelunjuk itu makruh, kayak cincin. Nah, terutama buat laki-laki. Kalau di jari manis, ya kalau di kelingking karuan ngikutin Nabi, ya bagus. Wa kana fasuhu abasyian. Ada yang mengatakan bakunya Nabi itu dari Habasyah, Afrika. Dan mengatakan dari Yaman. Ya, banyak riwayatnya. Dan ikatannya itu dari perak. Ya boleh. Boleh, enggak apa-apa. Tapi kalau pakai emas, laki-laki enggak boleh. Ada kajian mendalam. Kenapa orang laki-laki tidak boleh pakai emas? Ya laki-laki sudah emas. Mas Budi, Mas Pijo, nggak begitu. Orang yang pakai emas, kalung itu, gelang itu, cincin atau anting-anting, itu berpotensi ada penyumbatan darah. Ini hebatnya Rasulullah. Penyumbatan darah di jantungnya, di lehernya, di organ-organ bagian dalam, sehingga diharamkan pakai emas. Ditinjau dari segi medisnya. Lalu pertanyaannya, kenapa kok perempuan diperbolehkan? Bukankah perempuan juga berpotensi kalau memang sebab emas? Dia juga kan berpotensi kena penyumbatan itu. Perempuan setiap bulan darahnya dibuang melalui haid atau menstruasi, sehingga ketika sudah kotor dibuang, jadi bersih lagi, sirkulasinya bersih lagi. Nanti ketika sudah kotor dibuang. Kalau laki-laki buangnya dari mana? Laki-laki tidak akan pernah haid. Kalau men banyak laki-laki, tapi kalau haid tidak ada. Kalau laki-laki yang men banyak, mencret. Ya, kalau perempuan dibuang, laki-laki buangnya dari mana? Makanya haram. Alasan dalam hadis ini yang disampaikan atau dikemukakan oleh sahabat Nabi bernama Hudzaifah, Nabi menyampaikan, fa inna lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Tempat-tempat yang terbuat dari emas, piring atau gelas atau nampan itu milik mereka di dunia. Yahudi, Nasrani, orang kafir itu. Jangan menyamakan diri kita dengan mereka. Jangan. Kalau bisa, ya kita punya ciri khas sendiri, identitas sendiri. Di kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, itu pada jilid yang kedua, masih di bab-bab awal, itu menerangkan tentang adabnya makan dan minum. Makan itu yang bagus taruh di bawah. Kalau bisa
nggak pakai apa namanya piring. Iyalah, zaman Nabi itu korma ya enak, nggak pakai piring. Kalau sekarang kalau pakai sayur lodeh nggak pakai piring, ya repot ampar-amparan. Tapi memang cerita orang tua kita itu tepat, makan jangan disangga. Tahu disangga? Nah, ya kan, di bawah. Ini kita, ya itu lucu keterangannya. Yang komentari Imam Ghazali, tetapi yang membenarkan Imam Ghazali juga. Kata Imam Ghazali, katanya makan pakai meja itu bid'ah. Karena Nabi nggak pernah sama sekali makan pakai meja. Dan kita makan pasti pakai meja. Di bid'ah kata Imam Ghazali. Tapi bid'ah di sini Imam Ghazali sendiri juga yang mengomentari. Itu bukan termasuk bid'ah yang madhmumah, bid'ah yang tercelah, bukan. Ya boleh, artinya boleh saja pakai meja, cuma usahakan kalau bisa memang nggak usah pakai meja. Kayak kita tuh lagi ngobrol di depan, kayak enak tuh, yang nampan bareng-bareng. Selagi jangan julurin tangan kalau bukan di hadapan kita. Wala tamun dan naika dalam bahasa Al-Quran. Kalau makanan wala tamun dan yadaika, jangan julurin tangan. Isono ambil, nggak sopan. Kalau minum, ya jangan berdiri. La tashrabu qa'iman. Jangan kamu minum dalam keadaan berdiri. Tetapi dalam satu riwayat, ini juga hadisnya dibenarkan, diikuti banyak ulama. Rasulullah itu kalau minum air zam-zam itu berdiri. Minum air zam-zam berdiri. Minum air zam-zam sunnahnya itu berdiri. Mutawajjihan lil kiblati, menghadap kiblat. Minum air zam-zam berdiri. Dan saya praktekin semua. Kadang-kadang minum air zam-zam ya duduk. Artinya kalau tidak di depan Ka'bah, saya duduk. Tapi kalau di depan Ka'bah berdiri, memandang Ka'bah. Kalau tidak di depan Ka'bah, saya duduk. Kalau di depan Ka'bah, saya berdiri. Dan bahkan waktu saya sowan Abah Yai di pondok, saya dikasih satu kitab disuruh baca. Tapi kitab itu menerangkan tentang sunahnya berdiri saat minum air zam-zam. Terus ada pertanyaan lagi, kajian mendalam lagi. Kenapa minum air lain kok disunahkan duduk, tapi ketika minum air zam-zam disunahkan berdiri? Kita di saat lagi minum, itu kalau minumnya duduk, maka terfilter, ada katupnya di dalam sini. Dalam tubuh kita ada katupnya, terfilter, tersaring. Yang bagus itu akan masuk ke dalam tubuh kita, sedangkan yang buruk itu akan terbuang menjadi air kotoran kita, air seni dan lain sebagainya. Jadi nggak bercampur antara yang bagus dengan yang buruk. Kalau minumnya duduk. Kalau air zam-zam itu tidak ada buruknya, semuanya bagus. Jadi semua yang ada di dalam zat yang terkandung dalam air zam-zam itu semuanya bagus. Maka jangan pula ada penyaringan, langsung saja minum secara berdiri. Muttajihan lil kiblati, menghadap kiblat. Tapi karena hadisnya sama kuatnya, yang pertama janganlah kalian minum gitu dalam keadaan berdiri. Dan itu kan nggak dijelasin minum air apa saja. Nah makanya dipakai dua-duanya. Kalau saya kalau di depan Ka'bah berdiri, tapi kalau di rumah ini ya minumnya tetap duduk. Tetap duduk di rumah itu tetap duduk. Minum air zam-zam. Titik. Air zam-zam itu ranking kedua. Air paling mulia, paling istimewa yang pernah Allah ciptakan. Ranking pertama apa? Air yang keluar dari jari tangan Nabi. Air yang keluar dari jari tangan Nabi.
alladzi naba'a min as-sabi'ati syarifah, yang keluar dari jari-jari tangan Nabi yang mulia. Yang ketiga, telaga Kausar, kalah dengan air zam-zam. Di keterangannya di kitab Al-Baijuri jilid yang pertama, bab Kitab Thaharah, bab awal-awal. Nah, yang keempat Sungai Nil. Yang kelima sama saja, mau kali mana saja sama. Semuanya ada urutan yang kelima. Nabi itu mengeluarkan air dari jari, sedangkan jari tangan dengan tubuh itu menyatu. Kalau Nabi Musa mengeluarkan air dari batu, fajarat min husnata asyrata ayna qad alima kullu unasin mashrabahum. Nah, dalam kaidah ilmu nahwu atau Alfiyah Ibnu Malik, wa fi ikhtiyarin la yaji'ul munfasil idza ta'atta ayyaji al muttasil. Kalau ada yang muttasil, maka yang munfasil enggak kepakai. Nabi itu muttasil karena mengeluarkan air dari jari beliau. Nah, jari tangan itu pasti menyatu dengan tangan. Tangan itu menyatu dengan tubuh. Itu namanya muttasil. Tapi kalau Nabi Musa itu mengeluarkan air dari batu, batu jelas munfasil, terpisah dengan tubuh kita, tidak menyatu. Kalau ada yang menyatu, maka yang tidak menyatu tidak terpakai. Yang menyatu itulah yang terpakai. Nah, karena itu di apa-apain tetap saja Nabi kita lebih istimewa dibanding nabi-nabi yang lainnya, termasuk Nabi Musa. Nabi Musa urutan ketiga. Walaupun Nabi Musa mulia banget, tapi urutannya ketiga, masih di bawah Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Muhammad pertama. Nabi yang sezaman itu paling tidak ada tiga. Nabi yang sezaman: Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Nabi Ibrahim satu zaman dengan Nabi Lut, tapi tidak pernah terjadi perdebatan. Kenapa? Karena kualitasnya jauh sekali antara langit dengan bumi. Jelas lebih hebat Nabi Ibrahim. Ibrahim itu, ya Allah, subhanallah, sholat aja kita bawa namanya di tahiyat akhir. Padahal kita bukan umat Nabi Ibrahim. Kita cuma mengakui bahwa beliau itu bagian daripada 25 nabi yang wajib kita ketahui. Tapi kan kita bukan umatnya Nabi Ibrahim, kita umat Nabi Muhammad. Satu-satunya nabi yang mendampingi Nabi Muhammad, namanya kita sebut dalam sholat, cuma Ibrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim. Kita bawa. Lut nggak ada Lut namanya dibawa-bawa. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah angkat Nabi Ibrahim jadi khalil, kekasihnya. Syariat Nabi Muhammad itu banyak mengadopsi syariat Nabi Ibrahim. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Bikalimatin itu Imam Ibnu Abbas menafsirkan ayat bi asyri imtihanin, ada 10. Khamsun fil ra'si wa khamsun fil badani. Yang 5 ada di kepala, 5 ada di badan. 5 ada di kepala apa? Pertama as-siwak, bersiwak. Ternyata itu syariat Nabi Ibrahim, diambil oleh Nabi kita. Lalu Nabi kita berkata, laula an asyuqqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki 'inda kulli sholatin. Kalau aku tidak khawatir memberatkan umatku, aku perintahkan mereka selalu bersiwak setiap kali sholat. Berarti kan siwakan penting banget. Ternyata siwakan itu syariat Nabi Ibrahim. Kedua, wal madmadu, berkumur ketika wudu. Yang ketiga, al istinsyaq, menyedot air ke hidung ketika wudu. Itu syariat Nabi Ibrahim. Yang keempat, qasur syarib, memotong kumis, syariat Nabi Ibrahim. Dan yang kelima, al-halqu, cukur rambut. Ada 5 di kepala, 5 ada di badan.
Pertama, natful ibti, mencabut bulu ketiak. Kedua, taklimul adhafir, motongin kuku. Yang ketiga, halqul anah, mencukur bulu kemaluan. Yang keempat, khitan, potong kulit. Dan yang kelima, istinja, cebok. Itu syariat Nabi Ibrahim semua, diambil oleh Nabi kita. Maka Nabi Ibrahim tidak bisa disejajarkan dengan Nabi Lut, walaupun hidupnya satu zaman. Yang kedua, Nabi Musa dengan Nabi Harun satu zaman, tapi nggak bisa disejajarkan tingkat kemuliaannya. Kenapa? Karena Nabi Harun jadi nabi atas proposal Nabi Musa. Nabi Musa kan pelo nggak bisa ngomong karena masih kecil pernah makan bara. Itu di Al-Qurannya apa Ustaz? Huwa afsahu minni lisan. Ya Allah, saya minta itu supaya Harun saudara saya dijadikan nabi, karena dia lebih fasih, lebih enak ngomongnya untuk hadapin Fir'aun. Dan yang minta agar Harun dijadikan nabi itu Nabi Musa. Maka Nabi Harun diangkat oleh Allah jadi nabi atas permintaan Nabi Musa. Makanya Nabi Musa dengan Nabi Harun tidak pernah sejajar, tidak pernah sama. Nabi Musa jauh lebih mulia. Nah, Nabi Isa sama Nabi Yahya yang ketiga. Nah, itu baru kualitasnya sama. Masih kecil, masih bayi ya, sama-sama bisa berbicara. Nabi Isa kan populer sekali itu. Qala inni abdullahi ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Itu masih bayi. Itu Nabi Isa. Nabi Yahya juga sama. Nah, jadi mereka karena kualitasnya sama sering berdebat. Cuma Nabi Isa masuk pada urutan ulul azmi, Nabi Yahya tidak. Nah, dari semua nabi yang hebat-hebat itu tentu tidak bisa mendekati kehebatan Nabi Muhammad. Nggak bisa. Nabi kita yang paling agung, paling mulia, paling istimewa. Ada satu cerita menarik ini yang mungkin bisa kita jadikan pegangan buat kita, Pak. Jembatan emas untuk mengarungi kehidupan. Itu Nabi Musa itu pernah minta sama Allah, ya Allah, saya minta doa. Doa apa Musa? Doa yang kalau saya baca semua orang suka sama saya. Tidak ada satu orang pun yang benci sama saya. Semua makhluk sedunia ini suka sama saya, kagum sama saya, senang sama saya. Nggak ada satu pun yang tidak suka sama saya. Jadi ditegur langsung sama Allah. Musa, hadza syai'un lam astahbu li nafsi, fa kaifa asna'uhu li nafsik. Ada-ada aja kamu. Kamu tuh minta sesuatu yang buat saya aja tidak saya ciptakan, kata Allah. Apalagi buat kamu. Kamu minta sesuatu, yang sesuatu itu buat saya saja, itu tidak saya ciptakan, kata Allah. Bagaimana mungkin saya ciptakan untuk kamu? Kamu pengen semua orang sedunia suka semua sama kamu. Loh, saya aja Tuhan banyak yang gak suka kok. Kok kamu pengen semua orang suka sama kamu? Nah, ya itu hidup kan. Ya biarkan saja. Ada yang suka, ada yang tidak suka, ya sudah biarin saja. Kalau ada 100 orang, yang 70 suka, yang 20 biasa saja suka, enggak benci enggak. Yang 10 benci, aman. Bapak masih punya 70 orang. Kalau ada orang 100, yang 50 suka, yang 20 masa bodoh, yang 30 benci sama Bapak, ya aman. Masih ada 50 banding 30. Nah kalau ada orang 100, yang 99 benci, yang 1 suka, itu cuma istri atau suami doang. Nah itu perlu introspeksi, perlu ada pertanyaan, ada apa dengan diri saya? Harus memperbaiki. Lah umpama 50-50, suka dan tidak suka itu manusia, biarin saja. Biarkan saja. Jangan maksakan orang lain untuk suka sama kita. Begitu juga kita, jangan memaksakan diri untuk disukai oleh orang lain. Biarkan saja. Ridwan nas goyatun la tudrak, waridallah goyatun la tudrak, utruk ma la yudrak ila ma la yudrak.
Pengen disenengin orang, kagak bakalan bisa. Tapi kalau pengen disenengin Allah, pasti bisa. Maka tinggalkan sesuatu yang tidak mungkin bisa, menuju sesuatu yang pasti. Yang pasti apa? Allah pasti senang sama kita. Ya sudah, cari senangnya Allahnya. Allah pasti ridho sama kita. Ya sudah, cari ridhonya Allah saja. Jangan nuntut senangnya dan ridhonya manusia. Repot. Nggak ada selesainya di dunia ini. Nah, itu yang bisa kita petik dari Nabi Musa, dan pasti juga dari nabi-nabi yang lain. Oke? Balik lagi. Kita belum marah. Jadi jangan makan, jangan minum di tempat yang terbuat dari emas ataupun perak. Hadis yang kedua. An Ummi Salamah, dari Ummi Salamah. Namanya Hindun ya. Kalau nggak salah Hindun binti Umayyah. Hindun binti Umayyah Al-Qurasyiyah Al-Makhzumiyah. Jadi Bani Makhzum. Beliau meriwayatkan 278 hadis. 278. Ini istri Nabi yang paling terakhir wafat. Usianya 84 tahun. Usianya 84 tahun saat wafat. Dinikahi oleh Nabi tahun keempat Hijriah. Namanya Hindun binti Umayyah Al-Qurasyiyah Al-Makhzumiyah. Meriwayatkan 278 hadis. Wafat di usia 84 tahun, dan beliau merupakan istri Nabi yang terakhir wafat. Istri Nabi kan ada ya banyak ibu ya. Banyak kan sedikit bu? Banyak. Apa nama-namanya? Cukup Nabi aja istrinya banyak, kita jangan. Ya, jangan, satu aja cukup. Satu. Tapi saya pengen 2, ya terserah. Pengen 3, ya terserah. Pengen 4, monggo. Satu aja cukup, ya satu aja. Kenapa? Karena ustadznya belum, jadi jangan malah canggih gitu maksudnya. Ustadznya aja masih satu, jangan macam. An Ummi Salamah qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladhi yashrabu fi ina'il fiddati innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Muttafaqun alaih. Orang yang minum di gelas, di tempat, di contang, apa namanya, teko yang terbuat dari perak termasuk emas, innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Sesungguhnya yang dia masukkan ke dalam perutnya adalah api neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Ya sudahlah, kita jangan minum pakai gelas yang terbuat dari apa? Emas. Kenapa? Apa sebabnya? Bukan sekedar diancam perutnya sama dengan kemasukan api neraka, harganya mahal. Siapa yang mau beli gelas dari emas? Mahal. Sekarang emas itu 1 gram harga emas antam 1.610.000 rupiah. Kalau jadi gelas itu berapa gram? Ya bu ya, mahal. Ya, hadis yang ketiga. Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas sudah pernah kita ceritakan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dubiba al-ihabu faqad tahura. Ayyuma i'ab dubiba. Akhrajahu Muslim. Wa indal arba'ah ayyuma i'ab dubiba. Apa itu? Bangkai, kulit bangkai. Al-ihab ay al-jildu, kulit
Ada hewan mati, baik hewan yang halal dimakan dagingnya atau hewan yang haram dimakan dagingnya, kecuali anjing dan babi menurut Imam Syafi'i. Kecuali anjing dan babi dan turunan-turunannya. Misalnya sapi matinya bukan karena disembelih, berarti kan bangkai, haram, nggak boleh dimakan. Tapi bisa diambil manfaatnya. Manfaat apa yang bisa diambil? Kulitnya. Itu namanya dubigo alihab, disamak kulitnya. Caranya dikesek pakai rumput yang kering atau pakai sikat atau pakai batu, digosok sampai daging-dagingnya itu yang menempel di kulit hilang. Jemur sampai kering, gosok lagi. Jemur lagi, gosok lagi. Sampai benar-benar kita yakinin bersih, dijadiin jaket kulit. Terus sholat pakai jaket kulit itu boleh dan sanggup. Itu suci walaupun dari bangkai. Sebab sudah disamak, tapi tetap tidak boleh dimakan karena dari bangkai. Berburu apa? Macan, harimau. Macan kan cakep itu, belangnya. Berburu, terus kulitnya disamak, jadiin ikat pinggang, jadiin sepatu misalnya, jadiin jaket. Boleh. Sholat pakai itu boleh. Sejadah boleh, kecuali anjing dan babi dan anak-anak yang dilahirkan oleh anjing dan babi. Berburu tikus, dapat banyak tikus, samain semua. Jahit jaket kulit tikus. Boleh nggak Pak? Boleh. Artinya boleh itu suci dipakai. Tapi jangan dimakan, nggak boleh. Kalau dimakan tetap haram karena bangkai statusnya. Lah umpama bukan bangkai juga disembelih namanya tikus ya tetap haram. Tikus kok. Macan haram. Kalau kambing, sapi, kerbau, kijang halal. Nah ini kita tambahin lagi biar selesai masalah riba. An Salamah bin Humad bin Muhabbik. An Salamah bin Muhabbik radhiyallahu anhu qala. Salamah ini laki-laki dan perempuan. Tahu dari mana laki-laki? Radhiyallahu anhu. Kalau perempuan radhiyallahu anha mestinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibagu juludil maitati tuhuruha. Cara mensucikan kulit bangkai itu dengan cara disamak, digosok. Salamah nama aslinya Salamah bin Muhabbik bin Rabi'ah bin Sakhar. Julukannya Abu Sinan al-Misri. Beliau meriwayatkan sedikit, cuma 12 hadis. Pantesan namanya kok asing. Salamah bin Muhabbik bin Rabi'ah ibn Sakhar. 12 hadis doang. Titik, jadi udah jelas ya. Cara membersihkan kulit bangkai, digosok, dipakai buat bikin peci, sabuk, sepatu, sandal, tas, jaket, sajadah, boleh. Gitu. Dah, mudah-mudahan barokah dan manfaat. Barangkali ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan, ya silakan. Kalau bisa saya jawab. Bapak dan Ibu ya, orang tanya. Ya, Bapak Ibu. Ibu kali. Monggo, bebas. Gak ada apa yang Ibu? Jelas ya? Jelas ya, kita doa. Mudah-mudahan sehat, panjang umur dan selalu barokah dunia akhirat.
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Allahumma ighfir lana dzunubana wa khatayana kullaha wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna na'udzu bika min su'il khatimah wa nas'aluka husnal khatimah. Allahumma ihdina wa waffiqna ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim wa najjina minal qawmi zalimin wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.